Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kali ini saya akan membahas tentang validasi dan analisis data. Beberapa mahasiswa kemarin menanyakan apa itu validasi dan apa itu analisis data. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang mengingatkan tentang fungsi penelitian. Ada 3 macam, yaitu membantu melaksanakan kerja, memahami fenomena, dan memilih dan mengukur. Nah, di sini ada macam penelitian, ada research development, ada action research ya. Artinya di situ ada tindakan di dalam kerja, misalnya di dalam kelas itu bagaimana cara mengendalikan mahasiswa. Kemudian operasi, riset, dan kombinasi. Dengan fenomena itu ada survei, eksperimen, kualitatif, dan kombinasi dari ketiganya. Dan untuk memilih dan mengukur metode penelitian itu ada evaluasi, mau baik formatif maupun sumatif. Nah, sudah ingat ya macam metode penelitian. Kemudian penelitian salah satunya adalah eksperimen ya. Eksperimen adalah salah satu metode kuantitatif yang digunakan untuk melakukan percobaannya dan mengetahui hasilnya. Apakah dia akan menghasilkan pengaruh ataukah akan menghasilkan hubungan, begitu ya. Kemudian di sini ada 4 macam. Yang pertama adalah pre-eksperimen, artinya sebelum kamu memberikan perlakuan terhadap seseorang atau terhadap produk, itu masuknya di pre-eksperimen. Artinya gini, kita mengukur dulu sebelum dikasih. Misalnya sebelum kita kasih tambahan tepung apa kayak gitu. Nah, kemudian setelahnya bagaimana? Nah, itu one shot, one group pretest post test. Nah, ini lebih banyak sih ke manusia ya. Karena di sini ada pretest dan post test. Jadi pretest itu sebelum dan diukur sesudah juga diukur begitu. Kemudian true eksperimen itu artinya pretest post test itu ada kontrol dan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Artinya di sini ada yang dikasih misalnya kelas A dan kelas B. Yang kelas A itu dikasih pelatihan tentang membaca video, membuat video gitu. Nah, yang satunya enggak. Nah, manakah siswa yang kreatif? Nah, itu true eksperimen. Kemudian ada factorial eksperimen. Ya, jadi masing-masing ini ada jenisnya. Factorial design itu adalah modifikasi dari desain true eksperimen, yaitu memperhatikan kemungkinan adanya variabel yang lain. Jadi di sini ada beberapa kelompok ya, yang satu dikasih, yang satu enggak, yang satu dikasih lagi, yang satu enggak gitu. Jadi di sini ada factorial design. Jadi banyak sekali faktornya, jadi dibikin banyak. Kemudian ada quasi eksperimen itu ada time series design ya. Kemudian ada juga non equivalent. Nah, kalau time series design itu digunakan sebelum diberi perlakuan, itu kelompok itu dikasih diuji cobakan dulu 4 kali misalnya. Nah, setelah dikasih perlakuan diuji cobakan lagi 4 kali. Nah, itu namanya time series. Kemudian non equivalent adalah dilakukan untuk mencari pengaruh. Misalnya di sini kita menggunakan pengaruh perlakuan senam pagi terhadap derajat kesehatan. Desain penelitian dipilih satu kelompok karyawan, selanjutnya satu kelompok tersebut setengah diberi perlakuan, setengah tidak diberi perlakuan. Jadi setengahnya itu tidak melakukan senam. Nah, itu juga menggunakan control group design. Jadi kuasi eksperimen itu bisa kita gunakan biasanya untuk uji coba ya. Jadi 4 kali menggunakan formulasi ini, kemudian ditambahkan dengan ini, itu uji coba 4 kali lagi gitu. Jadi untuk membandingkan daripada semua yang kamu uji cobakan tadi. Jadi sebelumnya itu harus konsisten. Kemudian yang penelitian selanjutnya adalah penelitian R&D dan pengembangan.
di sini ya ada potensi dan masalah. Harus ada. Karena apa? Pengembangan. Kenapa harus dikembangkan? Kalau produk itu memang sudah bagus, kan kita harus punya alasan. Kemudian di sini harus ada data bahwa produk itu bisa dikembangkan karena ini. Kemudian harus ada desain yang bagus. Kemudian validasi desain. Nah, di sini kita akan belajar validasi desain tadi ya. Bagaimana validasi desain? Nanti kita bahas. Ada cara validasi sendiri, ada macam validasi. Nah, kemudian di sini ada revisi. Habis itu uji coba lagi, direvisi lagi, uji coba lagi. Jadi kalau kita menggunakan penelitian R&D pengembangan, minimal sekali uji coba itu 2 kali. Ya, 3 kali sama desain awal. Nah, itu. Nah, saya ingatkan lagi ya. Ini yang paling penting adalah pokok-pokok daripada metode kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu bisa dihitung ya. Jadi, apa tatanannya yang harus ada di dalam metode kuantitatif? Yang pertama adalah desain. Desainnya apa? Ya, diingat desainnya tadi bisa juga eksperimen, bisa aja survei, bisa aja R&D gitu kan. Kemudian tujuannya gimana? Harus ada tujuannya, apakah ada hubungan, apakah mau mencari pengaruh. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Masih ingat ya, teknik pengumpulan data itu macamnya banyak ya, ada 5 yang jelas. Tekniknya ada observasi, ada komunikasi, yaitu dari wawancara maupun non wawancara atau biasanya observasi. Kemudian yang ketiga adalah tes ya, pengukuran itu pakai tes tertulis maupun lisan. Kemudian yang terakhir sosiometris dan dokumenter. Nah, di sini ini ada kuesioner. Kuesioner ini termasuk ke dalam teknik komunikasi ya. Teknik kuesioner. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Tapi kalau kualitatif kita menggunakan observasi. Ada observasinya. Boleh nggak kuantitatif itu menggunakan observasi? Boleh saja. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data. Ya, kemudian instrumen. Ingat, instrumen itu alat. Kalau teknik adalah cara waktu kamu mau cari data, tapi kalau instrumen itu adalah cara. Caranya gimana? Alatnya apa? Teknik itu cara, instrumen adalah alat. Kebalik ya. Instrumen tadi menggunakan lembar tes, kemudian ada angket, kemudian ada wawancara. Ada instrumen yang sudah standar. Ada, misalnya kita kalau di dunia kesehatan kita mencuci tangan menggunakan standar WHO. Nah, itu instrumen yang sudah terstandar. Kalau kualitatif kita hanya menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder gitu ya. Karena kita hanya akan mendata teknik dengan observasi, interview, dokumen gitu. Kemudian datanya jelas ya. Kalau metode kuantitatif datanya kuantitatif, kalau metode kualitatif datanya kualitatif. Kemudian ada sampel ini berapa besar, representatif enggak gitu kan. Kalau sampelnya kualitatif itu biasanya sedikit dan biasanya memiliki ciri purposive snowball atau purposive itu bersyarat. Tapi kalau sampel untuk kuantitatif itu sedapat mungkin memang random gitu ya. Kan ada ya jenis kemarin kita ingat bahwa pengambilan sampel itu ada 2 macam, random dan non random. Nah, kalau random seperti ini, non random itu macamnya banyak ya kemarin. Kita ingat-ingat lagi. Kemudian di sini analisis adalah cara menghitung si data tadi gitu. Nah, ini ada penelitian dianggap selesai kalau semua yang telah direncanakan selesai. Kalau kualitatif, penelitian ini tidak ada data yang dianggap baru, itu baru akan selesai. Jadi harus menemukan benar-benar informasi yang terakhir dan tidak berbeda gitu. Maksudnya udah, ini informasi sudah cukup gitu. Nah, ini kualitatif. Nah, ini kerangka daripada kuantitatif ya. Kerangkanya kuantitatif itu ada latar belakang, identifikasi, batasan, rumusan, tujuan, kegunaan. Kemudian landasan teori, kemudian ini ada metode. Ingat ya, metode tadi, metode apa? Metode eksperimen, metode survei,
Ada 3 macam yang di depan tadi ya. Ada metode RNI pengembangan, ada mengukur, ada survei eksperimen, ada fenomena atau evaluasi. Kemudian populasi dan sampel. Nah, gini kita bisa sesuaikan dengan tujuan, balik lagi ke metodenya tadi. Jadi kita sesuaikan bagaimana cara pengambilan sampel. Instrumen itu alat untuk mengambil data ya. Kemudian tekniknya juga. Jadi kalau kita sudah aku mau bagi kuesioner aja gitu kan. Aku mau bagi kuesioner, maka teknik pengumpulan datanya angket gitu ya. Atau kuesioner juga. Kalau instrumennya lembar wawancara. Aku sudah punya lembar observasi yang paten atau punya orang lain yang sudah standar. Nah, kita pakai, maka teknik pengumpulan datanya adalah observasi. Nah, kemudian di sini itu di dalam instrumen penelitian itu ada validasi. Validasi itu ketika instrumen kita baru ya, maksudnya gini. Instrumen itu kita buat, borangnya itu kita buat ya. Kalau di analisis mutu pangan kemarin kita bikin borang, nah itu instrumen itu kita buat dan kita validasi. Nah, itu nanti validasi itu apa, Bu? Validasi itu macam banyak. Jadi validasi terutama ada 2, konstruk. Nah, itu nanti ada ke ahlinya. Kemudian teknik analisis data adalah cara menghitung. Nah, beda kalau sama kualitatif. Meskipun susunannya hampir sama ya. Ada metode, tapi di sana ada tempat penelitian, ada instrumen penelitian sama pengambilan sampelnya bagaimana, kemudian teknik pengumpulan data bagaimana, analisis dan rencana pengujian keabsahan data. Nah, validasinya kualitatif itu adalah pengujian keabsahan data. Pengujian keabsahan data itu adalah mengcross-check kembali apa yang dikatakan sumber. Gitu ya, apa yang dikatakan sumber. Kemudian di sini ada skala data ya. Nah, kita sudah punya instrumen, kita harus tahu bentuknya itu. Misalnya kita kuesioner, maka jawaban daripada instrumen itu merupakan skala. Ada macam 4, skala Likert, Goodman, rating, dan semantik diferensial. Kelima jenis skala tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan mendapatkan data interval maupun rasio. Nah, ini contohnya ya. Skala Likert itu untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi, misalnya kesukaan ya. Biasanya kita pakai skala Likert namanya. Skala Likert itu ada sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat positif, sangat baik ya. Kolomnya seperti ini. Ya, kolomnya seperti ini. Kemudian ada juga yang menggunakan SS, ST ya. Ini terserah dari peneliti mau jawabannya seperti apa, tergantung pertanyaannya tadi. Pertanyaannya dapatnya dari mana, Bu? Dari bab 2. Kita membuat kisi-kisi sebelum kita membuat instrumen. Nah, kemudian ada skala Goodman. Nah, ini yang berkali-kali banyak yang ditanyakan, Goodman itu apa, Bu? Jawaban. Jadi dari instrumen yang kalian buat jawabannya itu tegas, ya tidak, benar salah, pernah nggak pernah, positif negatif gitu ya. Nah, ini contohnya. Di sini ada contoh bagaimana pendapat bila menjabat menjadi pemimpin, nggak setuju, tidak pernah, kayak gitu. Nah, itu namanya Goodman. Tapi kalau Likert itu ada macam banyak, mungkin ada 7, sangat setuju, tidak setuju, ini ada 5. Kemudian ada semantik diferensial atau skala pengukuran semantik. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap. Bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi satu garis kontinu ya, satu garis kontinu. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa memilih satu garis kontinu ya. Yang artinya di sini kalau angka 1 berarti negatif. Berarti dia bermusuhan. Ya, mendekati bermusuhan. Jadi dia seperti interval, ya enggak? Ya, skala Likert itu lebih ke data ordinal karena ada peningkatan, ada sangat setuju, tidak setuju. Kemudian tadi skala diferensial itu namanya nominal. Kenapa? Cuma ada 2 soalnya. Cuma ada 2, pernah, iya, tidak, benar, salah gitu. Kemudian semantik diferensial itu dia seperti data interval. Dia datanya ini interval, skalanya
semantik. Oke. Kemudian ada rating skala. Rating skala dari ketiga skala pengukuran yang telah dikemukakan di depan ya. Rating skala data mentah diperoleh berupa angka. Jadi responden senang sampai tidak senang, setuju sampai tidak setuju, pernah sampai tidak pernah adalah data kualitatif. Nah, salah satu contohnya di sini. Salah satunya contoh ini adalah interval data ya. Jadi di sini semakin ini mirip dengan ordinal ya sebenarnya, tapi dia ada rankingnya. Ada ranking yang jelas dari sangat baik, sangat tidak baik gitu. Tapi di sini interval jawabannya. Jawabannya interval dikasih ranking. Nah, rating skala. Jadi mana yang ranking 10 pegawai di bidang pelayanan yang paling baik, itu orangnya nomor 1 ini. Karena apa? Karena dia nilainya paling banyak di sini. Misalnya dia semuanya dia ini ya lengkap 4 semua nilainya. Nah, ini berarti masuk ke ranking 1 gitu. Nanti kita lihat skornya. Skor terakhirnya berapa, maka dia akan menjadi ranking. Kemudian ya ini salah satu contoh cara ya. Cara membuat instrumen. Misalnya kita sudah punya teori. Kita sudah punya teori tentang pemimpin itu gimana, pemimpin yang baik. Indikatornya ini. Maka buatlah instrumen di sini. Ya, misalnya para pegawai menyetujui pendapat dan inisiatif Anda. Oh, berarti ini adalah berarti dia masuk ke indikator sekian. Masuk ke indikator kepemimpinan suportif gitu. Jadi dari mana instrumen itu dibuat? Dari kisi-kisi. Kisi-kisinya dari mana? Dari bab 2, dari teori. Bagaimana? Teorinya apa? Bagaimana gaya kepemimpinan yang baik, situasi kepemimpinan yang baik, dan iklim organisasi. Ya, kemudian di sini ada validasi yang saya sebutkan tadi, bahwa semua instrumen itu harus divalidasi ya. Instrumen harus divalidasi. Valid artinya mengukur apa yang hendak diukur dengan tepat ya, itu valid. Kemudian reliable itu alat ya, bahwa dia itu akan menjadi alat ya. Instrumen tadi kan alat itu akan menjadi valid gitu ya, karena alatnya itu sudah konsisten gitu. Karena sudah konsisten tadi, maka membutuhkan validasi dan instrumen validasi. Nah, ini saya bukakan dulu ya, bahwa di sini ada validasi internal dan eksternal. Kalau validasi internal itu validasinya disusun oleh ahlinya, oleh ahli dalam bidang materi itu. Kemudian kalau konten itu berarti dihitung dengan angka begitu. Jadi besok silakan bisa dibuka. Kalau bukunya Pak Sugiono itu halaman 184 itu tentang pengujian validasi internal. Jadi ada konten dan ada konteks gitu. Kalau kontraks itu biasanya pakai orang. Jadi misalnya instrumennya dikasihkan ke ahlinya bidang, misalnya di sini ahli bidang kecantikan. Itu bagaimana mengukurnya. Nah, itu dimintain saran. Kalau konten itu berarti dihitung dengan menggunakan angka, berarti instrumennya sudah dibagikan ke orang dulu untuk diisi. Nah, kemudian yang namanya reliable itu ketika instrumen tersebut ya rata. Jadi hasil kita validasi, misalnya kita memakai 15 orang, itu hasilnya ada yang pinter, ada yang bodoh. Nah, itu berarti instrumennya bagus. Kenapa? Karena ada yang bisa, ada yang enggak. Berarti kan enggak sulit-sulit dan enggak terlalu mudah. Tapi kalau ketika instrumen itu terjawab dengan baik semua, berarti instrumennya terlalu mudah, dan itu bisa dikatakan tidak reliable begitu. Kemudian ini ya, kita banyak macamnya. Kenapa? Karena kita harus tahu kita itu masuk ke dalam metode yang mana ya, metode apa yang paling cocok. Misalnya gini, kalau kita menggunakan kualitatif, maka kita tidak perlu menggunakan validasi internal konten, tapi kita langsung ke kontraks validasi. Jadi kita harus yang ini ya, yang paling atas ini
uji validasi dengan konsultasi ahli. Nah, jadi orang. Kemudian kalau konten itu dua-duanya. Jadi hitungan ya, instrumen itu sudah dibagikan ke orang dulu, terus kita hitung pakai korelasi. Nah, itu akan ketemu. Kemudian nanti dianalisis bersama dengan ahlinya. Kemudian eksternal, ini validasi yang berdasarkan fakta-fakta. Nah, kalau eksternal ini biasanya adalah kualitatif. Jadi dia akan membandingkan satu dengan satunya. Oke. Kemudian reliable ya. Reliable itu mayoritas semuanya pakai eksternal. Nah, ini banyak sekali, kita harus belajar ya dari buku statistika cara validasi ya, baik kontrak maupun konten dan reliable-nya juga. Nah, kita masuk ke materi analisis data. Dari sekian tadi macam bentuk metode penelitian, kita harus tahu analisis datanya kita mau pakai hitungan apa. Dari instrumen tadi, misalnya kita mau menghitung instrumen tentang kepemimpinan tadi ya. Nah, itu bisa kita menggunakan statistik deskriptif ya, statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu biasanya adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan aja, gitu ya. Jadi dia hanya mendeskripsikan, menyajikannya dengan tabel, bisa grafik, bisa perhitungan rata-rata. Nah, itu deskriptif. Kemudian kalau inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel hasilnya dilakukan ya. Jadi dia misalnya menggunakan pengaruh, kita judulnya pengaruh, maka kita harus menggunakan teknik parametris atau non parametris. Nah, itu tergantung dengan data, skala data yang kita pakai. Tadi kan ada ya, kita buka tadi skala Likert ya, skala nominal ya, skala ordinal, skala nominal, skala ordinal. Oke. Nah, kalau statistik parametris itu biasanya kita cenderung kepada skala rasio, interval. Kemudian kalau non parametris itu nominal sama ordinal gitu. Nah, tapi masing-masing punya analisis data sendiri. Jadi di sini nih lihat, analisis data itu dilihat dari skala data dia. Ada nominal, ada ordinal, ada interval. Begitu ya. Di sini ada deskriptif. Metode penelitiannya itu deskriptif. Nah, kita pakai apa? Kalau kita interval, kita pakai t-test. Kemudian kalau kita komparasi, kita mau mengcompare sesuatu, maka untuk mengujinya, misalnya kita mau menguji produk ya, kita mau menguji produk itu biasanya skalanya rasio. Kenapa? Karena kita menggunakan angka-angka aja. Kalau nominal ya, berarti ada nanti angket yang bilang benar tidak benar. Kalau ordinal ada yang bilang sangat setuju, tidak setuju, sangat suka, tidak suka. Nah, itu baru data kita ordinal. Maka kita pakainya 4 macam ini. Nah, ini masing-masing punya sendiri. Ada bukunya sendiri ya. Pembahasannya sendiri karena banyak. Kemudian di sini hubungan. Kalau judulnya ada hubungan. Jadi secara garis besar itu metode penelitian itu ada 3. Yang pertama itu deskriptif, yang kedua komparasi ya. Komparasi mau 2, mau lebih dari 2, mau 4, mau 5 boleh. Kemudian yang ketiga adalah asosiatif atau hubungan gitu. Nah, ini contoh ya. Contoh ketika kita merumuskan berapa rata-rata kecerdasan emosi pegawai di provinsi. Nah, ini kita menggunakan apa? Kita akan menggunakan uji statistik. Datanya pasti rasio. Kenapa? Karena kita akan menghitung dengan menggunakan soal. Nah, soalnya itu akan diujikan. Nanti soalnya akan berbentuk nilai. Nah, nilainya itu namanya rasio. Kemudian di sini ini untuk mengetahui korelasi hubungan yang positif antara kecerdasan dengan emosi. Nah, itu pakai uji T ya. Otomatis pakai yang ini. Korelasi produk moment ya. Dan ini masih banyak lagi tentang macam-macam analisis data. Ya, terima kasih.
Saya harap kalian mau membaca buku Sugiono, karena di sana banyak sekali manfaat-manfaat yang kita dapat ya, karena kalau Bu Lina akan membahas ini tidak akan cukup begitu ya. Untuk pertanyaan dan sampel-sampel nanti akan coba saya ulas ya satu persatu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.